Raya, negara dengan tradisi yang sudah berabad-abad lamanya. Beberapa tradisi ini mungkin terlihat aneh bagi orang asing. Namun, masyarakat Inggris belum berkeinginan untuk mengubahnya, hanya karena negara-negara lain melakukan hal yang berbeda. Selamat datang di rumah masyarakat Inggris, dan bersiaplah untuk terkejut di hampir setiap ruangan. Keran ganda. Di rumahnya, masyarakat Inggris memiliki dua keran terpisah untuk air panas dan air dingin. Saat pertama kali muncul, tangki pemanas yang digunakan untuk menghangatkan air menjadi tempat berkembangnya bakteri Listeria. Masyarakat berisiko terinfeksi bakteri ini saat menggunakan air panas. Sementara, air dingin yang bersih dapat digunakan untuk minum. Untuk mencegah wabah listeriosis, otoritas Inggris melarang mencampur air panas dengan air dingin. Hal itu sudah lama berlalu, tapi keran yang terpisah masih digunakan di sana, biasanya di rumah-rumah tua. Ingin tahu bagaimana mereka mencuci tangan? Anak-anak di Inggris sudah terbiasa menggerakkan tangannya dengan cepat di kedua keran secara bergantian. Jika kamu kurang terampil mencuci tangan dengan cara ini, campurkan saja airnya di dalam wastafel. Ini juga baik untuk kelestarian lingkungan. Atau belilah perangkat khusus untuk mencampur kedua jenis air. Aturan mengenai air. Pada 1965, ada peraturan lain mengenai air yang diterima masyarakat. Keran air panas harus selalu dipasang di sebelah kiri jika memungkinkan. Tujuannya agar orang yang penglihatannya kurang baik tidak terkena luka bakar. Listrik di dalam kamar mandi. Tidak ada terminal listrik di dalam kamar mandi. Yah, karena voltase di Inggris Raya lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada di negara kita, kawan. Maka mereka memasang saklar lampu tarik di kamar mandi untuk menghindari sengatan listrik. Saklar ini sangat aman digunakan, meskipun kamar mandinya lembab. Aturan keselamatan masyarakat Inggris juga melarang penggunaan terminal listrik saat berada di dalam air. Itu sebabnya di dapur dipasang terminal listrik meski di situ juga terdapat air. Yah, meski bersentuhan dengan air di dapur, mereka tidak menggunakannya untuk berendam. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda, tapi mungkin saja tidak seaman di Inggris. Colokan listrik. Colokan listriknya juga berbeda. Colokan di sana memiliki 3 kaki, sementara di beberapa negara lain, termasuk di Indonesia, hanya ada 2 kaki. Pada terminal listrik terdapat saklar untuk menyalakannya. Wah, bagus! Jadi tidak perlu repot-repot melepas colokan pada gawai setelah mengisi dayanya. Cukup matikan terminal listriknya saja. Tapi jika lupa menyalakannya saat mengisi daya ponselmu di jam tidur, bisa jadi kamu akan ketiduran. Mesin cuci di dapur. Mesin cuci ditaruh di dapur. Karena, coba tebak, ya, tidak ada terminal listrik di kamar mandi. Rumah di Inggris biasanya lebih kecil daripada di Amerika Utara. Rumah tunggal atau rumah semi tunggal seringnya tidak memiliki ruang cuci pakaian terpisah atau bahkan ruang jemuran. Untuk mengeringkan pakaian, mereka menggantungnya di luar menggunakan tali jemuran. Menyalakan dan mematikan lampu. Untuk menyalakan lampu, saklar harus ditekan ke bawah. Dan untuk mematikannya, cukup tekan saja ke atas. Sepertinya sama seperti di Indonesia ya teman-teman. Bagaimana dengan saklar lampu di rumah kalian? Nah, lalu dari mana awal mulanya tradisi saklar lampu di Inggris seperti ini? Tidak ada yang tahu pasti, karena ini hanya kebiasaan. Pintu kamar. Apa yang aneh dengan pintu di negara Inggris? Ya, di sana pintu tidak membuka ke arah dinding yang tegak lurus, tapi ke arah dinding yang sejajar. Mungkin ini terlihat aneh, tapi sangat bagus untuk menjaga privasi. Barangkali mereka lupa mengunci pintu saat berganti pakaian. Dengan pemasangan pintu seperti ini, mereka pun tidak perlu khawatir seseorang akan melihat mereka tanpa busana. Karpet. Di dalam rumah, karpet penutup seluruh lantai memenuhi setiap ruangan. Terkadang, kamar mandi pun dipasangi karpet ini. Jika kamu membeli atau menyewa rumah, detail ini tidak akan disebutkan di dalam iklan. Biasanya, ini sudah menjadi satu paket, sehingga tidak ada pilihan lain. Lemari. Karena rumah di sana biasanya berukuran kecil, lemari besar akan memenuhi ruangan. Masyarakat mencoba memanfaatkan setiap meter persegi sebagai tempat lemari, seperti pada ruang di bawah tangga yang biasanya cukup luas. Jendela. Jendela biasanya terbuka keluar, ke atas, atau ke bawah, tapi tidak ke dalam. Ini masuk akal jika kamarmu kecil. Tapi coba pikirkan, bagaimana jendelanya dibersihkan? Jendela bergaya Victoria biasanya hanya menggunakan satu bilah kaca. Jendela jenis ini tidak bisa diubah menjadi lebih modern, karena bangunan tua tidak boleh direnovasi. Masyarakat Inggris juga tidak menggunakan gorden, tapi menggunakan tirai kayu yang sangat tebal dan berlapis-lapis. Pendingin ruangan. Seringnya tidak ada pendingin ruangan di dalam rumah masyarakat Inggris, karena suhu udara pada musim panas biasanya tidak terlalu tinggi.
Itu sebabnya jendela digunakan sebagai ventilasi yang dilengkapi dengan alat sirkulasi, sehingga udara segar bisa masuk bahkan jika jendela tertutup. Bayangkan seberapa banyak udara yang masuk ke dalam rumah. Itu sebabnya bantalan panjang yang bisa mencegah angin kencang sangat diminati. Jendela yang ditutup. Banyak rumah tua di Inggris memiliki jendela yang ditutup. Jika ini tidak aneh, lalu apa? Ya, ini juga memiliki penjelasan historis yang masuk akal. Pajak jendela yang diperkenalkan tahun 1696 dibebankan pada pemilik properti berdasarkan jumlah jendela yang mereka miliki. Semakin banyak jendela yang dimiliki, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya. Biasanya hanya orang kaya yang memiliki rumah luas dan jendela yang banyak. Jadi pemerintah menganggap ini sebagai ide brilian agar mereka membayar pajak lebih tinggi. Masyarakat prasejahtera yang memiliki jendela di bawah 10 buah dibebaskan dari pajak. Masyarakat yang tidak mampu membayar pajak lebih tinggi akan menutup jendelanya. Ini juga dilakukan oleh mereka yang memiliki banyak jendela di dalam mansionnya tapi ingin mengurangi jumlah pajaknya. Saat pajaknya dibatalkan, mereka mungkin sudah terbiasa dengan kegelapan sehingga tidak berkeinginan untuk membongkar bata-bata penutupnya dari jendela. Suhu di dalam rumah sangat dingin. Biasanya rumah-rumah di Inggris sangat dingin saat musim dingin. Biaya penghangat ruangan sangat tinggi dan masyarakat Inggris lebih memilih mengenakan berlapis-lapis baju hangat daripada membayar tagihan yang membengkak. Beberapa orang mematikan pemanas ruangan sepanjang malam dan tidur sambil membawa botol berisi air panas. Pemerintah bahkan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan suhu di dalam rumah tidak boleh lebih dingin dari 18 derajat Celcius. Pipa di depan rumah. Detail lain yang mengejutkan orang asing adalah pipa air dan selokan tidak berada di dalam tanah, namun terpasang tepat di depan rumah. Ini juga merupakan bagian dari tradisi tua saat sistem perpipaan masih sangat sederhana. Keranjang sampah. Keranjang sampah berada di dekat pintu masuk. Apakah ini aset kebanggaan sang pemilik rumah sampai-sampai diletakkan di sana? Tidak, alasan sebenarnya lebih praktis untuk memudahkan para tukang sampah. Pada abad ke-19, masyarakat biasanya membakar sampah di belakang rumah dan tukang abu akan mengambil abu yang tersisa setelah pembakaran. Pada abad ke-20, jumlah sampah semakin banyak dan terlalu banyak abu yang tertinggal. Tukang abu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bolak-balik ke halaman belakang. Itu sebabnya otoritas di sana mengubah peraturan mengenai sampah dan mewajibkan masyarakat menempatkan keranjang sampahnya di depan pintu rumah agar lebih menghemat waktu. Halaman sempit. Seringnya, halaman belakang rumah di Inggris tidak cukup luas untuk menaruh tempat sampah. Beberapa rumah masyarakat yang berada di jalan utama kota lebarnya hanya 3,5 meter dan memiliki halaman belakang yang sangat sempit. Tapi tetap saja, harga rumah ini lebih mahal daripada rumah yang terletak selain di jalan utama. Alasannya cukup sederhana. Semua orang ingin tinggal di jalan utama, sekecil apapun ukuran rumahnya. Mereka masih tetap menginginkannya. Kiriman surat. Pintu depan memiliki lubang khusus untuk menyelipkan surat. Surat dan koran akan jatuh tepat di lantai pintu masuk. Jika tidak ada lubang ini, surat tersebut diselipkan di bawah pintu masuk. Kamu ingat salah satu episode Harry Potter saat surat-surat dari Hogwarts melayang melalui lubang itu ke dalam rumah? Nah, sekarang kamu paham kan maksudku? Pintu khusus susu. Rumah tua juga memiliki pintu khusus untuk susu. Ini terdengar aneh karena kita bisa pergi ke swalayan dan membeli susu yang tahan hingga berbulan-bulan. Tapi hingga pertengahan abad ke-20, pabrik susu mengirim susu langsung ke rumah pembeli. Mereka akan meninggalkan botol kosong di beranda atau di balik pintu susu yang bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Wah, kurasa ini ide yang bagus. Dan terakhir, sampai pada bonus. Kamu tahu, ada kolam khusus di dekat London. Kalau kamu jatuhkan dompet ke kolam itu, ikan mas di dalamnya akan saling melempar dompetmu, lalu melemparnya kembali padamu. Ini disebut dompet dari ikan mas ke ikan mas. Maaf, aku sangat ingin mengatakannya. Tapi entahlah apa kaitannya. Kembali ke Inggris, keanehan mana yang paling berkesan untukmu? Mungkin kamu mengetahui keanehan lainnya. Beritahu di kolom komentar ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.